Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Perang Padri. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari channel ini. Perang Padri adalah perang saudara yang pernah terjadi di Minangkabau, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung yang kini termasuk Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Latar belakang sejarah Perang Padri berawal dari masalah agama, yaitu agama Islam dan adat, sebelum penjajah Belanda ikut campur. Pertikaian antara sesama orang Minang ini berlangsung pada awal abad ke-17 Masehi, tepatnya dari tahun 1803 hingga 1838. Ada beberapa golongan yang terlibat, yaitu kaum Padri atau kelompok agamis, kaum adat, serta Belanda yang kemudian menerapkan taktik licik untuk memecah belah rakyat Minangkabau. Pada akhirnya, peperangan ini menjadi ajang perlawanan rakyat Minangkabau melawan penjajah Belanda yang dimotori oleh beberapa tokoh terkemuka seperti Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Tambusai, Tuanku Nan Renceh, dan lain sebagainya. Latar belakang Perang Padri dimulai pada tahun 1803 ketika 3 orang Minangkabau pulang dari Mekah usai menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Mereka dikenal dengan nama Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Menurut tulisan dari Asyumardi Asra menyebutkan bahwa ketiga haji itu awalnya berniat memperbaiki syariat Islam di Minangkabau yang belum sepenuhnya dijalankan. Seorang ulama bernama Tuanku Nan Renceh tertarik untuk ikut andil dan mendukung niat ketiga haji itu yang baru saja pulang dari Tanah Suci. Akhirnya Tuanku Nan Renceh bergabung dan mengajak orang lain untuk turut serta. Mereka tergabung dalam kelompok bernama Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan meminta pemimpin Kesultanan Pagaruyung yang bernama Sultan Arifin Muningsyah dan kerabat kerajaan bernama Tuanku Lintau untuk bergabung dan meninggalkan kebiasaan adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun Sultan Arifin Muningsyah masih tidak ingin meninggalkan tradisi atau kebiasaan yang telah dijalankan secara adat sejak dulu di Minangkabau. Dikutip dari artikel dalam portal resmi Kabupaten Agam, Sumatera Barat, ada beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti sabung ayam, judi, serta minum-minuman keras. Padahal masyarakat adat saat itu sudah banyak yang memeluk agama Islam. Kebiasaan inilah sebenarnya tidak sesuai dengan mayoritas masyarakat kaum adat yang beragama Islam. Menanggapi hal ini, kaum Padri atau kelompok agamis terpaksa menggunakan cara keras untuk bisa mengubah kebiasaan itu, sekaligus dengan misi melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Peperangan antar saudara di ranah Minang pun tidak terelakkan. Pada tahun 1803, seorang tokoh ulama bernama Tuanku Pasaman memimpin serangan kaum Padri ke kerajaan Pagaruyung. Perang ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah melarikan diri dari istana. Pada tahun 1815, golongan Padri yang digalang Harimau Nan Salapan berhasil menyudutkan kaum adat. Beberapa tokoh terkemuka dari Harimau Nan Salapan diantaranya adalah Tuanku Nan Renceh, Tuanku Pasaman, Tuanku Rao, Tuanku Tambusai, Tuanku Lintau, Tuanku Mansiangan, Tuanku Pandai Sikek, dan Tuanku Barumun. Lantaran semakin terdesak, orang-orang dari golongan adat kemudian meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang saat itu menjajah wilayah Nusantara, termasuk Minangkabau. Pada tanggal 4 Maret tahun 1822, pasukan dari Hindia Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raff berhasil mengusir kaum Padri dari kerajaan Pagaruyung. Di Batu Sangkar, Raff membangun benteng pertahanan yang bernama Fort Vanderkapellen. Tepat 10 Juni tahun 1822, pasukan Raff yang bergerak dihadang oleh laskar kaum Padri. Namun Belanda berhasil melanjutkan perjalanannya ke Luhak Agam. Pertempuran di daerah Baso terjadi pada tanggal 14 Agustus tahun 1822. Kapten Kovinet dari pihak Belanda mengalami luka berat dan akhirnya wafat pada tanggal 5 September tahun 1822. Perlawanan orang-orang Minangkabau dari kelompok Padri membuat Belanda terdesak, hingga akhirnya memutuskan kembali ke Batu Sangkar.
Pada tanggal 13 April tahun 1823, Raf kembali menyerang ke daerah Lintau, markas pertahanan kaum Padri. Pertempuran ini terjadi sangat sengit, hingga menyebabkan Belanda mundur pada tanggal 16 April tahun 1823. Kemudian Raf meminta Sultan Arifin Muningsyah untuk datang ke kerajaan Pagaruyung. Akan tetapi, pada tahun 1825 sang Sultan wafat. Pada bulan November tahun 1825, Belanda mengajukan gencatan senjata sembari meracik strategi licik berupa perjanjian masang. Belanda saat itu sedang kewalahan dan kehilangan banyak sumber daya untuk membiayai beberapa perang lain, termasuk perang melawan Pangeran Diponegoro di Jawa. Saat masa gencatan senjata inilah, Tuanku Imam Bonjol yang notabene adalah salah satu pemimpin kaum Padri mencoba mengajak kaum adat untuk bersatu, karena lawan yang sesungguhnya adalah penjajah Belanda. Dalam buku Muslim Non-Muslim Marriage, Political and Cultural Contestations in Southeast Asia tahun 2009 yang disusun oleh Gavin W. Jones dan kawan-kawan menuliskan, perdamaian dan kesepakatan untuk bersatu antara kaum Padri dan kaum adat akhirnya tercapai. Kesepakatan damai yang diadakan di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar, dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato. Hasilnya adalah perwujudan konsensus bersama, yakni adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau berlandaskan kepada agama Islam, sedangkan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran. Berakhirnya Perang Padri. Setelah Perang Jawa berakhir pada tahun 1830 dan ditangkapnya Pangeran Diponegoro dengan siasat licik Belanda, Belanda kembali memusatkan fokus ke Minangkabau. Pasukan kolonial membangun benteng di Bukit Tinggi bernama Fort de Kock. Pada tanggal 11 Januari tahun 1833, pertahanan Belanda diserang oleh pasukan gabungan kaum Padri dan kaum adat. Menyadari hal tersebut, Belanda mengatur siasat kembali. Belanda berdalih bahwa kedatangan mereka hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan dengan rakyat Minangkabau. Lagi-lagi Belanda menerapkan siasat licik yang berujung pada penangkapan Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1837 yang kemudian diasingkan ke Cianjur, Ambon, lalu Minahasa hingga wafat di sana. Perang pun kembali berkobar. Kali ini Belanda lebih unggul dan pada tahun 1838 berhasil menembus pertahanan terakhir rakyat Minangkabau di Dalu-Dalu yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai dan beberapa pengikutnya yang selamat pergi ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Kehilangan banyak tokoh pemimpin, kekuatan Minangkabau pun melemah dan Belanda pun berkuasa setelah memenangkan perang. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang sejarah Perang Padri. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.